warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Informasi Manajemen kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang keuntungan, kelemahan, dampak positif dan negatif dari penggunaan DBMS. Untuk anggota kelompok yang pertama yaitu ada Muhammad Afanda dengan NIM 180803103028. Yang kedua, Rahmatul Kamilah dengan NIM 190803103010. Yang ketiga ada Elsifa Putri dengan NIM 190803103026. Dan yang terakhir ada Bella Ade dengan NIM 190803103028. DBMS, Database Management Systems. Now, a database management system makes it possible for end users to create, read, update, and delete data within a database. The DBMS essentially serves as an interface between the database and users, or application programs, ensuring that data is consistently organized and remains easily accessible. So, what that first paragraph is essentially saying is we have a database and we have a user who wants to access the database. The database management system is software that allows the database to be accessed by the user. So the actual database itself is a separate entity to the database management system. We can use a whole variety of different database management system software to access a specific database. But usually we would set it up with one. But that data is independent, and it can be moved. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Kamilah, NIM 190803103010. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan DBMS. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu DBMS. Nah, DBMS sendiri ini adalah salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi dan juga sebagai dasar dalam menyediakan informasi. DBMS juga sebagai penentu kualitas informasi yang akurat, tepat pada waktunya, dan juga relevan. Dan untuk keuntungan menggunakan DBMS sendiri ini, untuk yang pertama yaitu penggunaan data yang bersama-sama, mengurangi kerangkapan data dan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan dengan data yang sama, menghindari ketidakkonsistenan data, integritas data terpelihara, keamanan data terjamin, kebutuhan user yang kompleks dapat teratasi, pelaksanaan standarisasi, meningkatkan produktivitas, dan layanan backup dan recovery semakin baik. Perkenalkan, nama saya Bella Ade Puspita, NIM 190803103028. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari DBMS. Yang pertama itu ada membeli perangkat lunak yang mahal. DBMS untuk mainframe itu harganya sangat mahal, dan DBMS berbasis komputer mikro, meskipun harganya hanya beberapa ratus dolar, dapat menjadi pengeluaran yang sangat besar bagi organisasi yang kecil. Untungnya, hukum Moore itu masih berlaku dan biaya perangkat keras komputer dan perangkat lunak akan terus menurun. Kerugian ini setiap tahun akan semakin berkurang arti pentingnya. Dan yang kedua ada mendapatkan konfigurasi perangkat keras yang sangat besar. Kemudahan dengan di mana DBMS dapat menarik informasi, mendorong lebih banyak pengguna memanfaatkan basis data. Dan meningkatnya jumlah pengguna yang didorong oleh kemudahan pengguna dapat menyebabkan pada meningkatnya jumlah sumber daya komputer untuk mengakses basis data. Dan yang ketiga ada mempekerjakan dan memelihara staf DBA. DBMS menuntut pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan secara penuh kemampuannya. Pengetahuan khusus ini paling baik diberikan oleh administrasi basis data. Dan yang keempat ada ukuran. Kerumitan dan banyaknya fungsi yang ada pada DBMS itu menyebabkan DBMS memerlukan banyak software yang mengakibatkan penambahan tempat penyimpanan dan memori. Dan yang kelima ada kompleksitas. Pada DBMS terdapat pengaturan fungsi-fungsi sehingga DBMS menjadi software yang cukup rumit dan kompleks. Aturan fungsi-fungsi tersebut harus diketahui oleh pengguna DBMS dengan baik. Jika tidak, maka pengguna DBMS tidak mendapatkan manfaat dan implementasi DBMS. Dan yang keenam ada penambahan biaya perangkat keras, dan yang ketujuh adanya biaya konversi.
Biaya konversi ini digunakan untuk proses konversi FBS ke DBMS. Dan selanjutnya ada kinerja, yaitu DBMS digunakan oleh banyak sistem informasi. Akibatnya, mungkin beberapa pengguna sistem informasi itu akan merasakan hal-hal yang tidak seperti biasanya, mungkin bisa menjadi lebih lambat. Dan yang terakhir ada dampak yang lebih tinggi pada suatu kegagalan. Jika terjadi kerusakan pada DBMS, maka akan berdampak pada seluruh pengguna dan sistem informasi yang mengakses pada DBMS. Nama saya Muhammad Abanda, NIM 1808030103028. Di sini saya akan menyebutkan apa saja sih dampak positif dari penggunaan DBMS. Yang pertama, dapat mengendalikan pengulangan data. Yang kedua, memberikan data yang konsisten. Yang ketiga, kemampuan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan jumlah data yang sama. Yang keempat, penggunaan dapat memakai data secara bersama-sama. Yang kelima, memperbaiki integritas data. Yang keenam, menjaga keamanan. Yang ketujuh, membantu penetapan standarisasi. Yang kedelapan, perbandingan skala ekonomi. Yang kesembilan, dapat menyeimbangkan konflik kebutuhan. Yang ke-10, mempercepat akses dan respon data. Yang ke-11, mempercepat produktivitas. Yang ke-12, meningkatkan pemeliharaan data melalui data independen. Dan yang terakhir, meningkatkan konkurensi, meningkatkan layanan backup dan recovery. Saya Elsyifa Putri Zaida, NIM 1908031030026. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif menggunakan DBMS. Yang pertama, biaya yang mahal dalam implementasi atau biaya software. Yang kedua, rumit atau kompleks. Yang ketiga, penanganan proses recovery atau backup sulit. Yang keempat, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Yang kelima, membutuhkan storage yang berkapasitas besar untuk penyimpanan data. Yang keenam, membutuhkan tenaga spesialis atau DBA. Yang ketujuh, bertambahnya angka pengangguran. Yang kedelapan, masalah keamanan data yang rentan berdampak sistemik. Yang kesembilan, menurunkan semangat juang dan daya pikir manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.